Pernah nggak sih kalian berpikir saat kalian mendengarkan lagu, tiba-tiba kalian berpikir, apa ya makna lagu ini? Dan itu adalah materi video kita pada hari ini. Kita akan menyelami kedalaman 3 buah lagu dari band indie rock Indonesia yang sedang bersinar. Feast. Ketiga lagu tadi bukan sekedar deretan nada dan kata. Nina, Tarot, dan O. Tuan telah membuka celah-celah pengalaman emosional manusia yang universal, dari kasih sayang paling suci sampai kepada kecemasan eksistensial yang melampaui kata. Feast sendiri adalah grup musik asal Jakarta dengan latar belakang akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang sejak awal karyanya dikenal puitis, kritis, dan syarat makna. Dalam video ini kita akan 1. Menafsirkan makna lirik secara garis dalam. 2. Menyambungkan lirik dengan realitas kehidupan manusia. 3. Menyuguhkan fakta-fakta valid dari band garis miring penyanyi, serta menggagas asumsi-asumsi interpretatif yang layak dipertimbangkan. Bagian 1. Nina. Kasih sayang, waktu, dan pengorbanan. 1. Fakta dasar. Lagu Nina. Lagu Nina dirilis sebagai bagian dari album Membangun dan Menghancurkan pada Juli 2024. Lagu ini menjadi salah satu sorotan utama karena warna emosionalnya yang berbeda dari karya-karya Feast sebelumnya yang cenderung kritis terhadap realitas sosial. Menurut beberapa sumber media musik, Nina ditulis khusus sebagai ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya khususnya. Gitaris Feast, Adnan Satyanugraha Putra, menciptakan lagu ini untuk putrinya yang bernama Nina. 2. Membaca lirik secara dekonstruktif. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota, pisah raga, bukan masalahku. Kalimat pembuka ini menyeratkan kontradiksi waktu dan ruang. Meski terpisah secara fisik, sang narator menegaskan komitmen batin untuk menghibur bukan hanya hadir sebagai sosok, tapi sebagai penjaga irama emosional. Pisah raga bukan masalahku, bukan sekedar klausa sederhana. Itu adalah pengakuan terhadap dualitas tanggung jawab. Ada dunia luar yang menuntut, dan ada cinta internal yang terus mengikat. 3. Makna filosofis yang lebih dalam. A. Waktu sebagai musuh dan teman. Kalimat 1-5 tahun cepat tak terasa bercerita tentang relativitas waktu dalam konteks kasih sayang. Masa berlalu cepat ketika cinta dekat, tetapi terasa lambat ketika terpisah jarak. B. Perlindungan dan pengorbanan. Frasa segala hal kuupayakan untuk melindungi menunjukkan konsep perlindungan total, bukan sekedar fisik, tetapi perlindungan eksistensial. Perlindungan terhadap trauma, terhadap masa depan yang belum pasti, dan terhadap segala kerapuhan yang tak terucap. C. Ironi pertumbuhan dan kehilangan. Lirik seperti "Saat engkau dewasa dan aku kian menua" menyingkap sebuah paradoks. Dalam proses pendewasaan anak, sang ayah justru semakin menyadari kefanaan dirinya sendiri. 4. Relevansi dengan kehidupan kita. Bagaimana lagu ini relate dengan kehidupan sehari-hari? Hampir setiap orang yang merasakan kerinduan, yang bekerja keras demi keluarga, yang harus memilih antara karir dan momen bersama orang yang dicintai, akan menemukan resonansi dalam lagu ini. Lagu ini tidak hanya tentang hubungan ayah dan anak, tetapi juga tentang hubungan protektif yang kita miliki terhadap apapun yang kita hargai, entah itu pasangan, sahabat, atau cita-cita yang diletakkan pada ambang pengorbanan. Bagian 2. Tarot. Konflik batin antara logika dan perasaan. 1. Fakta dasar lagu Tarot. Lagu Tarot adalah single yang tergolong lebih melankolis dan introspektif. Ia disusun sebagai refleksi dalam hubungan, entah itu hubungan romantis, persahabatan erat,
atau relasi manusiawi lain yang penuh luka dan kontradiksi. Komposisi dan liriknya ditulis oleh anggota Feast, termasuk vokalis dan komposer mereka sendiri, yang dikenal karena gaya lirik yang lugas dan puitis. 2. Interpretasi simbolik. Tarot sebagai metafora. Kata tarot sendiri mengacu pada kartu tarot, simbol nasib, takdir, dan prediksi kehidupan yang sering kita gunakan secara populer untuk meramal masa depan, entah cinta, karir, atau garis hidup. Namun dalam lagu ini, tarot digunakan sebagai sebuah cermin kritis terhadap ambiguitas keputusan hidup. 3. Baca lirik dan maknanya. Namun aku bingung kenapa aku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Bagian ini adalah introspeksi yang tajam. Narator tahu secara logis banyak luka yang sudah terjadi, hubungan yang tak lagi sehat, tetapi keputusan untuk bertahan tetap muncul. Bukan karena ramalan atau prediksi, melainkan karena keterikatan emosional yang terlalu dalam untuk diputus begitu saja. 4. Filosofi hubungan dan keberanian menerima ketidakpastian. Di sini, tarot bukan berbicara tentang takdir yang sudah ditetapkan, melainkan ketidakpastian antara logika dan perasaan. 1. Kepercayaan kepada cinta yang tak masuk logika. Kalimat seperti, "Padamu kupercaya," tak masuk logika, menegaskan bahwa cinta seringkali membelok dari rasio, bukan karena kebodohan, tetapi karena kuatnya ikatan emosional yang mengikat dua pribadi meski luka sudah banyak terjadi. 2. Berhenti bukanlah menyerah. Luka yang terjadi berkali-kali tidak membuat narator mundur. Justru ia memilih untuk tetap bersama, bukan karena harus, tetapi karena cinta yang tidak terdefinisikan oleh kata-kata rasional. 5. Keterkaitan dengan realitas. Kita, lagu ini adalah suara bagi siapa saja yang pernah berada dalam hubungan yang rumit, bukan hanya romantis, tetapi hubungan keluarga, persahabatan, atau kolaborasi profesional yang penuh dinamika. Kita sering bertanya, kenapa aku tetap di sini? Apakah aku hanya takut kesendirian? Atau ini cinta yang selalu kurasakan? Tarot memberi kita bahasa untuk kecamuk ini, bahwa ketidakpastian bisa menjadi bukti betapa manusiawi kita. Oh Tuhan, ketakutan, kematian, dan makna waktu. 1. Fakta dasar. Lagu Oh Tuhan. Lagu ini juga termasuk dalam album Membangun dan Menghancurkan. Menurut lirik yang dilaporkan media, lagu Oh Tuhan berbicara tentang ketakutan manusia terhadap kematian, sebuah tema eksistensial yang muncul saat seseorang berada di ambang kehilangan. 2. Mengurai lirik Oh Tuhan. Dalam bahasa puitik, Oh Tuhan merujuk kepada kematian sebagai entitas, bukan sekedar konsep. Lagu ini mempersonifikasikan kematian sebagai sosok yang digugu, ditakuti, namun juga diakui keberadaannya sebagai fakta esensial kehidupan. 3. Ketakutan dan keikhlasan. Kalimat seperti "berjanji ku ikhlaskan dengan rela, namun jangan hari ini", mengandung dualitas paradoks antara menerima nasib dan tetap memohon waktu bukan sebagai manipulasi, tetapi sebagai permohonan akan kesempatan keberlanjutan hidup yang lebih lama. 4. Relevansi eksistensial. Kita semua dalam perjalanan hidup pernah menghadapi ketakutan akan akhir, entah kehilangan orang tercinta, menghadapi penyakit, atau menyadari kefanaan diri sendiri. Dalam bahasa puitis lagu ini, kematian dipanggil bukan sekedar sebagai ancaman, tetapi sebagai dialog kontemplatif. Apa arti hidup bila kita tahu ia akan berakhir? Bagaimana kita mengikat makna di tengah kefanaan? Lagu ini menempatkan pendengar pada posisi yang rentan ingin hidup, takut kehilangan, tetapi menyadari bahwa waktu terus berjalan tanpa kompromi. Kesimpulan, dalam 3 lagu ini, Feast mengajak kita menyelam lebih jauh daripada sekedar melodi. Nina mengajarkan tentang kasih sayang yang melampaui kata,
tentang perlindungan dan pengorbanan yang terus berlangsung walau waktu dan jarak menjadi rintangan. Tarot adalah refleksi atas hubungan yang kompleks di mana keputusan tidak dilahirkan dari logika semata, tetapi dari keterikatan batin yang mendalam. O Tuan adalah dialog kontemplatif dengan kematian, memohon waktu lebih banyak, tetapi menerima kefanaan dengan kerelaan yang belum sepenuhnya utuh. Ketiga lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan emosional yang penuh paradoks, tetapi juga syarat makna kalau kita berani membaca suara-suara batin itu melalui kata, melalui irama, dan melalui kehidupan itu sendiri. Terima kasih.